Jadi umur ikan ini sudah 1 bulan teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini ada yang ukurannya sudah besar dan ada yang masih kecil ya teman-teman. Dan kita akan melihat ikan supernya yang paling besar dalam umur 1 bulan itu seperti apa ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya menggunakan min 3 ya, agak besar ya butirannya. Nah, jadi bagaimana supaya ikan yang kecil ini bisa memakannya teman-teman. Nah, jadi untuk pemberian pakan ikan seperti ini supaya lebih cepat besar, itu pakan ini kita masukkan dulu ke tempat yang agak kecil, kira-kira setengah kilo ya. Ini sebenarnya tergantung banyak ikan teman-teman. Nah, ini setengah kilo ada ini ya teman-teman. Nah, jadi caranya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman. Hari ini kita rencananya mau menyeleksi ya, atau menyaring ikan yang sudah umur 1 bulan ya teman-teman. Ada perahu gas lewat, suaranya berisik, kita biarkan lewat dulu ya teman-teman. Jadi hari ini kita akan menyeleksi ikan yang umur 1 bulan ya, ikan mas ya. Jadi ikan mas ini umurnya tepat 1 bulan hari ini ya. Jadi hari ini kita mau menyortir ya, atau memilih ikannya yang besar dan yang kecil ya. Jadi ikan itu pada umur 1 bulan harus segera dipisahkan ya, dari yang besar hingga yang kecil ya. Jadi walaupun ikan tuh masuknya bersamaan di keramba, tapi ketika pemberian pakan dalam umur 1 bulan itu harus dilakukan penyeleksian ya. Karena kalau tidak dilakukan penyeleksian, maka ikan tersebut yang lebih kecil itu biasanya kalah makan ya. Jadi kalah pakan, jadi dia akan lambat besar ya. Nanti juga kita akan berbagi tips cara bagaimana ikan mas ini supaya lebih cepat besar ya teman-teman. Jadi ikuti terus videonya, jangan lupa like, comment, subscribe-nya ya teman-teman. Jadi kita langsung ke praktek ya. Jadi bagaimana ikan ini umur 1 bulan bisa besar dengan cepat ya. Itu teknisnya hanya cara pemberian pakannya ya. Oke, ikuti videonya, jangan lupa tadi di like, comment, subscribe jika bermanfaat videonya. Oke, kita langsung mau angkat ikan yang umur 1 bulan yang akan kita seleksi ya. Oke, lanjut. Oke teman-teman, jadi kita angkat kelambunya dulu ya. Ikuti terus prosesnya. Jadi bagaimana kita menyeleksikan ya teman-teman, atau menyortir ikannya ya. Jadi umur ikan ini sudah 1 bulan ya teman-teman. Jadi di sini kita akan melihat langsung ikan yang berumur 1 bulan ya teman-teman. Jadi ikan itu kalau lambat penyeleksiannya atau penyaringannya, memang biasanya ada yang lebih besar duluan, ada juga yang masih kecil ya teman-teman. Itu memang sudah seperti itu teman-teman. Tapi kita akan melihat ukuran yang lebih besar itu bagaimana ya teman-teman.
dalam umur 1 bulan ada yang lebih besar ukurannya. Ini kemarin ikan kita isi sebanyak 2.200 ini kemarin teman-teman. Sini masih ada ikan nilainya juga teman-teman, masih tercampur kemarin di kolam tanah. Jadi kita masukkan langsung, ada ikan nilainya sebagian ya, tapi ikan nilainya tidak banyak ini teman-teman. Jadi untuk menariknya ini harus pelan-pelan teman-teman, karena dia bisa langsung loncat ya teman-teman. Oke teman-teman, ini ikan sudah kita angkat dan sudah terlihat di sini ikannya ya teman-teman. Jadi umur ikan ini sudah 1 bulan teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini ada yang ukurannya sudah besar dan ada yang masih kecil ya teman-teman. Dan kita akan melihat ikan supernya yang paling besar dalam umur 1 bulan itu seperti apa ya teman-teman. Di sini memang ada tercampur ikan nila ya. Ada ikan nila sebagian, memang sengaja kita campur ya. Jadi di sini ada yang masih kecil dan ada yang sudah besar. Nah, jadi untuk lebih besarnya makanya harus ada proses penyortiran ya. Jadi dipisahkan yang ukuran yang sama besar dan yang kecil dengan yang kecil ya. Nah, jadi di sini kita akan memilih secara manual ya. Nah, jadi kita menggunakan ini, ada tanggo untuk mengambil ikannya. Nanti kita ini untuk mengambil air, nanti kita masukkan di bak ini ya. Ini kita tinggal ambil air ya. Airnya tidak usah terlalu banyak. Nah, seperti ini cukup. Lalu ikannya, nah itu ada yang besar teman-teman. Ini asli umur baru 1 bulan nih teman-teman. Kita lihat. Ada yang besar sekali teman-teman. Oke, jadi kita akan nanti lihat ukuran terbesar dalam umur 1 bulan. Nah, ini juga ada ikan nila yang lebih besar. Sebenarnya pada saat kita pengisian kemarin, ukuran ikan ini sama, ukuran 12 cm ya, ada yang 10 cm sampai 12 cm ukurannya. Ketika umur 1 bulan kita akan seleksi ya. Jadi setelah kita siapkan tempat ini, kita ambil ikannya. Nah, jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu padat. Nanti kita masukkan ke ember ini ya. Kita masukkan teman-teman. Ini cara penyeleksiannya ya. Nah, kita masukkan teman-teman. Jangan terlalu padat. Cukup itu teman-teman. Nah, jadi ini kita bisa langsung pilih nih teman-teman. Yang besar dengan yang kecil bisa langsung kita pisahkan ya. Kita gunakan, nah ini ada ikan nila besar sekali teman-teman. Ini umur 1 bulan nih seperti ini. Dan ikan mas biasanya umur 1 bulan normalnya nih seperti ini nih besarnya teman-teman. Tapi ada yang luar biasa, ada yang lebih besar lagi ya. Kita akan pilih yang ukuran sama ya, seperti ini sama ukurannya. Kita akan pisahkan nanti kotaknya ya, atau kolamnya ya. Nah, untuk kedalaman ikan seperti ini terlalu padat ya. Jadi kelambu ini harus kita agak turunkan ya. Jangan terlalu padat, nanti ikannya tidak bisa berenang dan stres ya teman-teman. Dan lendirnya nanti akan berkurang. Jadi usahakan ikan itu masih terendam air ya.
masih terendam air supaya dia tidak kehabisan lendir. Jadi kita tidak punya kameramen, kita hanya sendiri. Kita coba sajalah menyeleksi ikan sendiri. Sekalian kita berbagi pengalaman. Nah, seperti ini ya teman-teman, ya usahakan ikan itu terendam air. Jangan sampai timbul seperti tadi ya teman-teman. Seperti itu cara penyeleksian supaya ikan ini tidak habis lendirnya ya. Karena kalau lendirnya habis, maka dia akan mudah terkena penyakit ya, terkena virus. Oke, kita mau pilih ini yang besar ya. Kita masukkan ke sini nanti yang besar. Kita siapkan sini untuk menampung sementara ya. Sini ya. Nah, ini. Nah, jadi yang agak besar kita jadikan satu. Ini tercampur dia tidak masalah ya. Ikan nila ataupun ikan mas. Itu intinya kalau dicampur ikan nilanya jangan terlalu banyak, harus banyak ikan mas ya. Nah, oke, kita ambil yang agak besar-besar saja nih teman-teman. Memang biasanya penyeleksian itu menggunakan alat yang ada berlubang itu ya teman-teman, saringannya. Tapi biasanya dia mudah tergores ya atau luka ya. Nanti kita akan melihat ikan yang terbesar dalam umur 1 bulan. Karena di sini masih banyak, nanti kita langsung akan melihat yang terbesar. Jadi kita ambil yang agak besar-besar, yang kecil kita biarkan. Supaya yang kecil ini tidak kalah makan ya. Karena dia kalau ada yang besar pasti makannya itu akan kalah dengan yang besar ya, kalau yang kecil seperti ini. Nah, jadi kita ambil yang agak besar-besar ya, walaupun tidak sama persis ukurannya, intinya kita ambil yang ukuran terbesar. Oke, kalau sudah selesai kita akan masukkan ikan ini di sini kembali ya teman-teman. Oke, seperti itu. Oke, kita isi lagi air. Setelah itu kita ambil lagi ikannya teman-teman. Oke, kita pilih lagi yang besar. Nah, ini yang besar nih. Tapi tadi ada yang lebih besar lagi ya teman-teman. Nanti di video akhir kita akan lihat ukuran paling besarnya ya. Jadi ikan yang terbesar dalam umur 1 bulan itu paling bagus dijadikan indukan ya teman-teman. Paling bagus ya dijadikan indukan, karena dia dari bibitnya sudah luar biasa, sangat bagus ya. Dalam umur 1 bulan saja dia sudah berukuran besar sekali. Jadi nanti akan kita pantau terus perkembangan ikan yang lebih besar ya. Nanti ini yang agak besar-besar kita akan siapkan kotaknya ya. Kita ambil yang besar-besar aja ini teman-teman.
Jadi ikan itu tidak harus berumur 1 bulan harus dilakukan penyortiran ya. Kita lihat kondisi atau ukuran ikan itu. Ketika umur 20 hari juga bisa dilakukan penyortiran ya, ketika ikan itu sudah berukuran lebih cepat besar ya teman-teman. Ini kita termasuk telat penyeleksiannya hingga umur 1 bulan karena ada kesibukan aktivitas yang lain ya, jadi agak terlambat kita penyortiran ikannya ya teman-teman. Oke, ini tidak ada yang besar lagi, kita kembalikan dia ke sini, ke kotaknya. Oke, kita ambil lagi ya teman-teman. Wah, ini yang ikan nilainya umur 1 bulan nih teman-teman. Ada yang besar seperti ini umur 1 bulan teman-teman, luar biasa. Ini banyak yang besar. Untuk yang besar seperti ini kita pisah ya, jangan kita campur lagi ya teman-teman, karena dia akan membahayakan bagi ikan mas yang ukuran lebih kecil ya. Jadi kita amankan ini teman-teman. Dia umur 1 bulan sudah besar begini, besar sekali dia. Jadi tidak boleh dicampur dengan ikan mas yang ukuran lebih kecil, nanti akan lebih kalah makan dia ya. Karena ikan nila ini kalau lebih besar dari ikan mas itu membahayakan ikan mas itu sendiri ya teman-teman. Wow, ada yang besar teman-teman. Nah, ini ikan mas yang paling besar umur 1 bulan teman-teman. Asli ini umur 1 bulan, ukurannya seperti ini, besar sekali teman-teman. Kita mau jadikan nanti ikan ini indukan ya, supaya nanti bibitnya ini lebih bagus teman-teman, atau keturunannya. Kita mau cek jantan atau betina nih teman. Kita pencet perutnya teman-teman, ternyata dia jantan ya teman-teman. Terlihat spermanya berwarna putih ya. Jadi dalam umur 1 bulan seperti ini dia sudah terlihat, bisa kelihatan ya ukuran besar seperti ini. Asli umur 1 bulan seperti ini dan jantan. Kita pencet, nah spermanya keluar. Nanti ini akan kita untuk pemijahan sudah bisa digunakan nih teman-teman. Walaupun umur 1 bulan dia luar biasa nih kalau dijadikan indukan jantannya ya. Nanti akan kita pakai nih untuk pemijahan berikutnya nih teman-teman. Kita lainkan ini, kita jadikan indukan ya. Itu paling besar ya, ikan mas terbesar. Nah ini juga besar nih teman-teman. Jadi ikan nilanya tadi juga sudah kita lihat, ikan yang besar umur 1 bulan, dan ikan mas sudah kita lihat juga dalam umur 1 bulan. Ada yang luar biasa besarnya teman-teman. Memang tidak masuk akal ya, tapi memang begitu adanya teman-teman. Dalam umur 1 bulan itu memang ada yang luar biasa ukurannya ya teman-teman. Itu yang lebih bagus untuk indukan yang jantannya ya.
ini terlalu padat ya, kita isi satu kotak ini teman-teman. Untuk isi yang ideal tuh 800 ekor sampai 1000 ekor ya, untuk ukuran keramba 2x3 ya, itu supaya lebih cepat besar ya, jadi jangan terlalu padat. Oke teman-teman, jadi ini ikan yang sudah kita seleksi ya teman-teman. Alhamdulillah dapatnya lumayan banyak. Ini seleksian pertama ya, bulan pertama. Lumayan banyak ini teman-teman. Nah, ini seleksian ikan pertama umur 1 bulan ya. Ini seleksian pertama. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk ikan dalam umur 1 bulan harus paling lama itu 1 bulan harus dilakukan penyortiran ya teman-teman. Kalau isinya padat itu harus ya, jangan sampai tidak dilakukan penyortiran atau penyeleksian ya, karena akan berdampak lambat pada pembesarannya ya. Nah, ini aja sudah banyak, ini yang masih kecil juga masih banyak. Seperti itu caranya teman-teman. Oke teman-teman, jadi penyeleksian sudah selesai. Alhamdulillah ikannya banyak yang besar juga tadi, alhamdulillah. Jadi seperti itulah cara saya menyeleksi ikan dan cara memberi makan ikan ya. Jadi pakannya itu dibibis dulu, baru dilakukan setelah agak mengembang ya, baru diberikan dengan ikan. Dan jadwalnya itu tidak harus sekali atau 2 kali dalam 1 hari ya. Untuk ukuran bibit itu berkali-kali itu yang lebih bagus, walaupun sedikit tapi cara pemberiannya terus menerus ya. Mungkin 15 menit dikasih lagi, 10 menit dikasih lagi, 30 menit dikasih lagi, itu untuk merangsang pertumbuhannya dari kecil ya. Jadi harus sering-sering diberi makan. Jadi kuncinya itu teman-teman, sering-seringlah memberi makan ikan dari ukuran kecil sampai umur 1 bulan supaya lebih cepat besar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya ikan. Mantap. Oke teman-teman, jadi yang pertama di sini saya menggunakan pakan min 3 ya. Untuk merek sendiri bebas ya teman-teman, mau menggunakan merek apa saja itu tidak masalah ya. Yang penting kandungan dari vitamin yang ada pada pakan tersebut sekitar 30 sampai 35% kandungan vitamin ataupun protein yang ada di pakan tersebut ya teman-teman. Jadi 30 sampai 35 itu sudah sangat bagus sekali ya kandungan yang ada di pakan tersebut. Jadi tidak usah merek apa saja boleh ya teman-teman. Ini saya sarankan berdasarkan yang saya lakukan selama berbudidaya ikan ya teman-teman.
Nah, jadi di sini saya menggunakan min 3 ya, agak besar ya butirannya. Nah, jadi bagaimana supaya ikan yang kecil ini bisa memakannya, teman-teman. Nah, jadi untuk pemberian pakan ikan seperti ini, supaya lebih cepat besar, itu pakan ini kita masukkan dulu ke tempat yang agak kecil, kira-kira setengah kilo ya. Ini sebenarnya tergantung banyak ikan teman-teman. Nah, ini setengah kilo ada ini ya teman-teman. Nah, jadi caranya ini pakannya kita basahi dulu ya teman-teman, seperti ini. Ini semuanya diusahakan terendam air, setelah itu langsung dibuang ya, jangan dibiarkan lama-lama ya teman-teman. Jadi pakannya langsung dibuang ya, ingat ya teman-teman, jadi langsung dibuang pakan ini, jangan lama-lama terendam. Nah, langsung dibuang ya. Jadi ini pakan berdasarkan pengalaman saya selama berbudidaya ikan, supaya ikan ini lebih cepat besar. Untuk ukuran pakannya bisa menggunakan min 3 atau min 2 ataupun min 1 yang ukuran lebih kecil, yang memang khusus untuk pemberian pakan bibit ya. Tapi kalau untuk saya dari bibit itu saya selalu usahakan atau saya selalu gunakan ukuran min 3 ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi ini tidak berpengaruh sama sekali untuk ikan dari ukuran yang kecil ataupun ukuran yang besar. Ini selama saya berbudidaya ikan ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau mencoba itu silahkan. Jadi setelah ini kita rendam air, airnya langsung kita buang. Ini kita biarkan dulu selama 10 menit sampai 15 menit ya. Lebih daripada 15 menit itu juga tidak masalah ya teman-teman. Nah, seperti ini cara saya memberi pakan untuk bibit ataupun bibit ikan mas ataupun bibit ikan nila. Jadi sama. Jadi ini jangan diaduk ya. Jadi saran saya jangan diaduk pakannya, biarkan saja dia meresap dulu. Nanti setelah dia meresap atau mengembang, nanti baru kita kasihkan dengan bibit yang ada ini ya teman-teman. Seperti itu. Terus untuk pemberian pakannya kita tunggu dulu ini sampai agak mengembang. Nah, nanti untuk metode pemberian pakan ini ada caranya ya teman-teman. Jadi ini tidak langsung habis pemberian pakannya. Jadi ingat, jangan langsung dihabiskan. Ini caranya. Jadi ikuti, kita tunggu ini mengembang dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi setelah pakan ini agak mengembang ya teman-teman. Jadi ini sudah sekitar 15 menit ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dia sudah ada yang hancur seperti ini teman-teman. Jadi seperti ini baru kita berikan kepada bibit ikan mas ataupun bibit ikan nila ya teman-teman. Jadi ini kalau kita pencet seperti ini, dia sudah seperti ini, bisa hancur menjadi kecil ya teman-teman. Jadi untuk pakannya bisa langsung gunakan yang besar min 3 atau langsung min 1 juga boleh teman-teman. Cuma kalau untuk yang memang sudah kecil itu setelah dibasahi jangan terlalu lama, kira-kira 3 menit sudah bisa dikasihkan dengan ikannya, ataupun secara langsung juga bisa tanpa dibasahi ya teman-teman. Jadi pakannya tidak harus tenggelam, yang apung juga bisa digunakan caranya seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi setelah
dia mengembang seperti ini, lalu kita akan memberi ikannya makan. Caranya seperti ini ya teman-teman. Jadi tinggal diberi pakannya sedikit demi sedikit ya teman-teman. Nah seperti ini. Jadi jangan langsung dijatuhkan banyak-banyak ya teman-teman. Nah setelah habis kita ambil lagi. Nah seperti ini. Jadi ikan itu kalau dia memang lagi lapar, dia makannya seperti ini ya teman-teman, akan timbul semuanya ke permukaan. Nah, jadi untuk pemberian pakannya itu sangat mudah sekali teman-teman. Nah sambil kita pencet-pencet biar pakannya itu agak sedikit hancur ya. Jadi yang ikan yang masih kecil juga bisa makan ya, walaupun pakannya tadi besar karena dia sudah mengembang ketika dikasih air. Nah jadi yang kecil juga bisa makan. Nah jadi ketika ikan sudah tidak lagi agresif untuk memakan umpannya, ini bisa kita stop pemberian pakannya ya teman-teman. Nah, jadi ikan itu makannya tidak lama teman-teman, sekitar 2 menit 3 menit dia akan berhenti biasanya ya teman-teman. Nah seperti ini untuk yang ikan kecil seperti ini ya teman-teman. Nah ketika dia tidak agresif lagi untuk makannya, ini kita stopkan pakannya. Nah jadi sisa untuk pakan ini nanti sekitar 10 menit atau 30 menit nanti pakan ini akan kita berikan lagi kepada ikan ini teman-teman. Seperti itu caranya. Jadi ini diusahakan dihabiskan sampai nanti siang ya teman-teman. Jadi ini pemberian pakannya bisa berkali-kali teman-teman, dalam waktu bisa dari 10 menit kita kembali lagi memberi dia pakan, dan atau dalam waktu 30 menit kita beri lagi pakan sampai ini benar-benar habis ya teman-teman. Seperti itu seterusnya teman-teman. Jadi seperti itu cara pemberian pakannya teman-teman. Nanti untuk siang kalau sudah habis kita akan basahi lagi pakan yang baru, nanti akan kita kasihkan lagi dengan ikannya ini teman-teman. Jadi usahakan sesering mungkin untuk pemberian pakan sewaktu ikan itu masih kecil ya atau masih bibit. Ini dilakukan selama 1 bulan sebelum masa penyeleksian ikan. Nanti kalau sudah masa penyeleksian ikan, kalau mau dilanjutkan menggunakan pakan seperti ini juga tidak masalah, atau langsung diganti dengan min 2 pakan yang agak kecil. Itu bisa digunakan menggunakan corong otomatis atau ditaburkan lagi seperti yang pertama tadi, sedikit demi sedikit. Intinya ikan ini harus sesering mungkin dia makan ya teman-teman. Nah jadi misalkan sudah waktunya 30 menit, kita akan kembali memberikan pakan ini kepada ikannya lagi ya teman-teman, seperti itu. Jadi dia akan kembali agresif lagi ya teman-teman. Nah seperti itu. Jadi usahakan pakan ini diberikan terus menerus sampai habis ya teman-teman. Jadi ini selama saya berbudidaya ikan di keramba apung, teknik seperti inilah yang saya berikan kepada ikan. Jadi ini ada yang sudah besar sekali nih teman-teman. Jadi memang cepat sekali perkembangannya teman-teman. Ketika pemberian pakannya seperti ini,
Jadi bagi teman-teman, supaya ikan ini bisa cepat panen, bisa ditiru atau dilakukan secara seperti ini ya, cara pemberian pakannya teman-teman. Jadi saya sudah kurang lebih lah 15 tahun budidaya ikan. Untuk cara pemberian pakan seperti ini itu dijamin cepat panen ya teman-teman. Oke, mungkin video kita sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang mau ikannya lebih cepat besar, bisa lakukan cara seperti ini ya teman-teman.